Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi di video kali ini aku mau bikin perlengkapan MPASI. Of course, baby Kenshin udah masuk usia 6 bulan ya. Jadinya aku udah mempersiapkan beberapa perlengkapan yang bakalan aku pakai untuk bikin MPASI homemade-nya Kenshin. Pastinya perlengkapan ini itu aku udah cek dari beberapa sumber juga kayak YouTube, Google, bahkan yang lebih ahli seperti mama aku. Biar aku juga nggak beli barang yang mubazir ya. Dan pastinya barang-barang yang aku beli ini insya Allah bakalan aku kepake nantinya. Dan aku beli semua barang ini itu udah pasti belinya di Shopee, karena aku nggak pernah pakai marketplace lain selain Shopee, always Shopee. Karena aku udah dari dulu sih pakai Shopee dan jatuh cinta banget belanja di situ karena harganya juga murah-murah. Nanti juga aku bakalan cantumin link pembeliannya di description box. Nah, buat para moms yang baru datang ke channel aku, jangan lupa di support dulu dengan cara like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notification biar nggak ketinggalan update video aku yang berikutnya. Sekarang kita langsung aja masuk ke videonya. Nah, jadi sebelum aku ngebahas beberapa perlengkapan ini, aku mau kasih tau info dulu kalau sebenarnya baby Kenshin itu MPASI-nya udah aku majuin 2 minggu dari usia tepatnya 6 bulan ya, Mam. Nah, di awal aku kasih MPASI Kenshin itu aku kasihnya bubur fortifikasi ya. Dan of course aku udah pakai beberapa barangnya juga pas ngasih MPASI itu ke baby Kenshin. Tapi nanti kalau misalkan Kenshin udah masuk usianya 6 bulan tepat, aku bakalan ngasih homemade MPASI gitu ya ke dia, dan semoga dia mau makannya. Nah, jadi biar nggak lama aku ngebahasnya, sekarang kita langsung mulai aja. Yang pertama di sini aku mungkin akan bahas ke alat masaknya dulu ya. Kalau untuk alat masak di sini aku punya 2. Yang pertama ada panci dan yang kedua ada slow cooker. Di awal-awal aku kayak sempat galau gitu antara mau pilih panci atau slow cooker. Nah, karena waktu itu aku lagi cek-cek di Shopee, terus ada panci yang murah, jadinya aku beli deh di situ. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya bakal repot juga kalau misalkan aku pakai panci. Soalnya kan aku ngekos gitu, jadi masih pakai kompor yang gas portable dan pasti akan makan banyak waktu dan gas juga. Tapi aku bakalan tetap pakai si panci ini untuk menumis-numis bahan-bahannya MPASI ya, Mam. Nah, ini pancinya aku beli dari mereknya Sevina. Ini tuh yang bahannya enamel gitu. Setelah aku searching, bahan enamel itu katanya bagus buat bikin MPASI-nya baby karena dia itu non toxic gitu ya. Dan ini juga harganya sekitar 100 ribuan gitu. Nanti aku cantumin linknya di description box. Terus selanjutnya di sini aku ada alat masak slow cooker, ini dari Baby Chef. Ini akhirnya aku memutuskan pakai slow cooker karena setelah aku lihat beberapa YouTube, ini tuh sangat-sangat praktis banget ya, Mam. Jadi nggak bakal ribet karena bisa ditinggal gitu masaknya. Nah, ini aku beli harganya sekitar 320 ribuan gitu. Dan ini itu slow cookernya udah bisa auto on. Jadi misalkan malamnya itu kita udah nyiapin bahan-bahannya ke dalam sini, kita bisa setting tuh dia akan mulai start masaknya itu di jam berapa. Misalkan jam 4 pagi. Nanti dia akan otomatis menyala sendiri gitu, Mam, tanpa kita harus nyalain lagi. Nah, slow cooker ini juga dia bisa masak bubur, terus masak dessert juga, terus bikin kaldu juga, terus masak nasi juga. Jadi kayak banyak banget gitu ya. Terus di sini juga ada settingan jam sama menitnya. Jadi kalau misalkan kita masak buburnya 2,5 jam, tapi kita kayak mau lebihin jadi 3 jam, ini juga bisa disetting ya, Mam. Jadi kalau pakai slow cooker ini kayak bener-bener praktis banget. Nah, kalau misalkan ada Mam yang pengen aku bahas lebih lanjut tentang si slow cooker ini, bisa komen di bawah, nanti aku bakalan buatin video sendiri ya. Terus selanjutnya di sini aku punya hand blender. Nah, ini aku nggak beli yang blender wadah gitu karena menurut aku mungkin kayak bakalan ribet lagi ya. Nah, jadinya aku belilah si hand blender ini. Jadi kalau misalkan buburnya udah jadi, tinggal langsung aku blender di dalam situ ya. Jadi kayak lebih praktis gitu. Dan kalau pakai si hand blender ini, kita juga bisa mengatur teksturnya itu seberapa kasar ya. Ini aku belinya dari Little Giant, harganya kalau nggak salah sekitar 175 ribuan gitu. Nah, selanjutnya di sini aku ada food maker. Ini aku food makernya dari Kiddy. Terdiri dari saringan, terus ada parutannya juga. Terus di sini ada perasan buahnya gitu ya, Mam. Nah, ini tuh aku gunain kalau misalkan nanti buburnya udah dihalusin pakai hand blender, nanti aku bikin lumat lagi, aku halusin lagi pakai saringan ini. Nah, ini juga udah dapet sendoknya gitu ya, Mam. Nanti yang si sendok ini dia bisa dipakai untuk menghaluskan buburnya kayak gini nih. Jadi kayak lebih gampang gitu. Dan ini juga harganya sekitar 27 ribuan gitu, harganya murah.
Terus aku juga punya saringan, ini aku pakai nanti untuk menyaring kaldu aja ya mam. Jadi ini aku beli saringan murah-meriah, harganya sekitar 9 ribuan gitu. Terus ini juga aku punya sendok takar, ini tuh dari Skandia. Jadi sendok takarnya kalau mam bisa lihat ini tuh lucu banget. Ini tuh udah ada kayak keterangan takarannya gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita mau berapa mili, itu tinggal digeser aja kayak gini, terus tinggal diambil deh bahan-bahannya. Ini juga harganya sekitar 35 ribuan gitu. Nah ini menurut aku lebih praktis ketimbang kita pakai yang sendok satu-satu gitu ya mam, karena ini cukup satu genggaman gini aja. Terus ini aku juga punya timbangan ya mam, ini timbangan digital. Nah timbangannya ini mini ya, aku suka banget karena ukurannya yang kecil. Ini juga pembeliannya udah dapat baterai gitu. Nah ini udah ada wadahnya, jadi wadahnya tinggal taruh di atas gini, terus kita bisa nimbang deh bahan-bahannya di dalam sini. Terus di sini aku juga punya talenan satu set sama pisau dan pilernya. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat itu mungil banget ya ukurannya. Nah ini aku gunain kalau misalkan lagi bepergian, kayak misalkan mungkin nginep di rumah orang tua aku, jadi biar aku praktis tinggal bawa ini aja. Ini juga harganya murah banget, cuma sekitar 15 ribuan gitu mam. Nah terus di sini aku punya talenan lagi, ini tuh dari GMB. Nah si talenan ini ukurannya besar, ini yang bakalan aku pakai kalau misalkan masak di rumah ya. Nah ini tuh udah sepaket sama pisaunya juga ya mam. Jadi pisaunya itu ada 3 nih, kalau mam bisa lihat. Ini pisau yang besar banget. Nah ini aku memang lagi nggak punya ya, jadi aku sekalian beli juga untuk nanti motong-motong daging. Terus ini yang ukurannya sedang, dan ini ada ukuran yang kecil ya mams. Nah si paketan ini juga dia dapat guntingnya kayak gini juga, dan ada pilarnya juga yang warna putih. Kalau mam salvok sama si wadah pisaunya ini juga aku beli di Shopee. Ini tuh harganya murah banget, cuma 35 ribuan gitu. Ini dari bahan kayu gitu ya mams. Terus di sini aku punya spatula. Nah ini spatula yang kecil aku gunain kalau untuk nanti masak di slow cooker gitu. Ini harganya juga murah, kemarin kalau nggak salah sekitar 15 ribuan. Dan kalau yang besar ini aku gunain untuk nanti kayak menumis di panci gitu ya. Tapi ini juga bisa sih kalau misalkan mau dipakai masak slow cooker, intinya bebas mau dipakai apa aja. Dan ini juga harganya murah banget, cuma 20 ribuan gitu. Dan ini juga warnanya cakep gitu ya mam, warnanya coklat gitu. Terus di sini yang lucu dan unik, aku punya kukusan portable. Jadi kukusannya itu unik banget kayak gini ya mam. Dia bisa dibuka seperti ini. Nanti kita tinggal taruh aja ke dalam panci ya. Nah ini bakal aku gunain kalau misalkan mau mengukus makanannya baby Kenshin untuk bikin dessert, atau nanti untuk menghangatkan MPAC-nya juga bisa pakai ini. Nah ini tuh bisa dipakai ke semua ukuran panci ya mam. Jadi kalau misalkan pancinya besar dia akan mekar seperti ini, tapi kalau yang pancinya kecil dia itu akan berbentuk kayak mangkok gini. Nah ini juga harganya murah banget loh, cuma 16.000, tapi bagus banget. Aku udah pernah pakai beberapa kali dan nggak bakal nyesel deh kalau mam beli ini. Nah kalau untuk peralatan masak memasak aku cuma punya segitu aja. Sekarang aku mau bahas tentang bib ya. Kalau bib di sini aku cuma punya 3 aja, dan ini pun aku tuh dapat kado dari teman aku. Ini juga cakep ya, warnanya kayak oranye gitu. Terus di sini aku ada dari Baby Go. Ini juga lucu, bibnya warna honey gitu. Kalau Baby Go ini aku beli kayak beberapa peralatan makannya juga, nanti aku bakal jelasin setelah ini. Nah berikutnya di sini aku punya bib tapi bentuknya kayak baju gitu ya. Jadi kayak bisa dipakai gitu ke dalam ini. Dan untuk bahannya juga dia itu kayak semi kain plastik gitu, jadi pastinya kayak mudah banget untuk dicucinya. Jadi aku sengaja beli bib bahan silikon, jadi biar dicucinya gampang ya mam. Nah sekarang aku bakalan bahas peralatan makannya ya mam, seperti kayak piring, mangkok, kayak Kenshin. Itu ada baby Kenshin di situ. Dan beberapa food container juga. Yang pertama di sini aku mau bahas piringnya dulu. Kalau untuk piring ini aku ada dari Pigeon ya mam. Ini tuh sebenarnya hadiah dari tante aku. Nah ini tuh barengan sama si pickup yang bakal nanti aku bahas juga. Nah ini udah pernah aku pakai sih si mangkoknya ini untuk ngasih bubur baby Kenshin fortifikasi itu. Dan ini juga bahannya bagus ya, kuat gitu ya mam. Terus kalau yang ini modelnya kayak 3 in 1 gitu, jadi bisa naruh nasi, terus lauk pauknya juga. Tapi yang model ini bisa kepakainya nanti ya kalau misalkan kayak udah agak gedean gitu, kalau udah bisa dikasih makanan yang teksturnya kasar. Terus untuk piring yang kedua di sini aku ada dari Baby Go. Ini juga sama 3 in 1 gitu, warnanya grey. Belakangnya dia itu ada suctionnya ya mam. Jadi nanti kalau misalkan taruh di meja dia itu bakal nempel. Nih aku bakal contohin sekarang. Nah jadi ini aku contohin tempelin di sini ya mam. Tuh.
Dia tuh nggak bakal jatuh gitu, jadi aman banget. Kalau misalkan ketarik-tarik sama baby nggak akan tumpah ya mams. Nah ini aku juga belinya itu barengan sama bib Baby Go yang tadi itu. Terus berikutnya di sini juga aku ada mangkok dari Baby Go juga, bentuknya kayak gini, warnanya honey, senada sama bib yang tadi. Bawahnya juga dia ada suctionnya gitu ya mam, jadi biar bisa nempel di meja, kalau ketarik baby nggak bakal tumpah. Nah ini juga lucu banget, desainnya itu kayak ada kuping dua di sebelah sini, jadi pastinya bikin baby tuh kayak lebih tertarik makan gitu ya kalau kita kasih warna yang cerah-cerah kayak gini. Terus di sini juga aku punya mangkok ini dari Mugu Moi Mom. Ini juga di bawah ada suctionnya, tapi suctionnya kayak bisa lepas-pasan gitu ya mam. Kalau misalkan nggak mau dipakai tinggal dilepas aja. Nah ini aku beli biar kayak ada cadangan juga ya mam. Terus selanjutnya di sini ada food container. Ini aku beli food container dari Lock and Lock. Ini sebenarnya dapat 3 pieces, cuma yang satu piecesnya aku simpen. Nah ini 3 pieces harganya sekitar 160 ribuan gitu. Nah ini juga untuk tutupnya dia kedap udara gitu ya mam, dan bisa dibuka. Jadi kalau misalkan mau ngangetin makanannya, uapnya nanti bisa keluar dari sini. Ini bahannya silikon, tapi ini bener-bener kayak rapet gitu ya mam, jadi pastinya aman. Dan bahannya juga kaca. Terus ini juga takarannya 180 ml gitu. Nah selain naruh MPASI, di sini juga bisa taruh snack dan beberapa makanan lainnya. Kalau kita mau bawa bepergian juga lebih praktis ya mam. Nah selanjutnya di sini aku ada food container dari Coconi atau Coconi gitu, kayak gini. Ini tuh harganya sekitar 80 ribuan, tapi udah dapat 4 pieces kayak gini, which is kayak lebih murah daripada merek lainnya gitu ya mams. Terus ini juga warnanya cakep banget ya, tuh perpaduannya warna blue gitu. Ini takarannya sekitar 150 milian aja. Ini bisa ditaruh makanan MPASI ataupun snack juga bisa. Terus ini juga support microwave juga ya mam, meskipun bahannya plastik. Dan ini juga praktis banget, bisa dibawa bepergian ya mams. Nah jadi kalau untuk peralatan makan aku cuma punya itu aja. Sekarang kita lanjut ke sippy cup atau training cup ya mam. Nah untuk training cup yang pertama di sini aku punya dari mereknya Richel. Ini itu lucu banget juga ya warnanya, perpaduan kuning sama blue gitu. Ini itu bagus banget bagi babynya mam sih yang nggak bisa nyedot pakai sedotan, karena di sini ada tombol pushnya gitu. Ketika tombolnya ini ditekan, nanti airnya itu bakal naik sendiri gitu mam. Jadi ini itu training cup untuk babynya mam yang kayak baru-baru minum pakai sedotan. Nah kemarin Kenshin aku pakein ini di hari kedua, dia kayak udah lancar gitu ya mam untuk nyedotnya, dan ini ngebantu banget. Dan sampai sekarang tetap aku pakai untuk ngasih minum ke baby Kenshin. Di sini aku ada sippy cup dari Hershey. Ini itu aku belinya barengan sama yang Coconi tadi ya mam. Ini bentuknya kayak lumba-lumba gitu, lucu deh. Nah, yang bagus dari sippy cup ini dia itu dental care gitu, karena bentukan pipetnya itu dia pipih kayak gini ya mam. Jadi itu bagus untuk perkembangan giginya si baby nanti. Terus dia juga ada kayak pemberat gitu, jadi kalau misalkan nanti diminumnya posisi tiduran kayak gini kan airnya bakalan turun ke bawah. Nah si pemberat ini bakalan ngikutin berat air gitu mam, jadi kayak lebih memudahkan untuk baby kita minum. Terus selanjutnya ini ada dari Pigeon. Nah ini tuh sepaket sama yang hadiah piring mangkok tadi juga ya mam. Ini itu training cupnya 3 in 1, jadi kayak ada modelnya bentukan sedotan kayak gini. Terus ada juga yang modelnya itu kayak masih dot kayak gini untuk bayi yang baru-baru belajar minum. Terus juga dia ada kayak yang bentuknya itu seperti gelas ya, kayak belajar minum dari gelas. Jadi nanti tinggal dipasang aja kayak gini, dibuka tutupnya. Terus ini tinggal dipasang kayak gini aja, nanti babynya minumnya kayak gini ya mam. Jadi ini tuh mempermudah baby kalau dia lagi belajar minum kayak pakai gelas gitu. Terus selanjutnya di sini aku ada kayak feeder untuk makan buah-buahan gitu. Nanti si buahnya dimasukin ke dalam sini, terus nanti diisep deh sama babynya. Ini lucu banget, harganya juga murah, sekitar 10 ribuan gitu. Tapi bahan silikonnya bener-bener lembut ya, bukan bahan silikon yang keras. Ini aku awalnya belinya iseng-iseng, tapi ternyata bagus juga ya mam. Nanti bakalan aku coba ke baby Kenshin, semoga dia suka. Karena baby Kenshin memang sering pakai empeng, jadi pastinya dia lebih familiar juga ya kalau pakai ini. Sekarang aku bakalan bahas sendoknya. Kalau sendok aku cuma punya sekitar 8 atau 9an gitu ya mam. Di sini aku bakalan nge-review yang pertama. Ini nggak tahu sih mereknya apa, karena ini aku belinya barengan sama bib yang kaos tadi. Jadi kayak nggak ada mereknya gitu. Cuma ini tuh bagus banget, dia bisa dilengkungin kayak gini. Cocok banget untuk bayi yang baru belajar makan ya mam. Jadi nanti dia bisa pegang sendiri kayak gini gitu. Terus juga di bawahnya dia kayak ada suctionnya gitu. Nanti bisa tinggal kayak ditaruh aja gitu di atas meja. Terus ini juga dia dapat wadahnya
gitu ya mam. Jadi kalau misalkan mau dibuat traveling biar lebih higienis dan lebih praktis. Selanjutnya di sini ada dari Mugu juga, Moi Mom. Nah, ini juga warnanya lucu banget kayak soft blue gitu. Dan ini juga sama kayak yang tadi, bisa ditepuk seperti ini ya, Mam. Jadi mempermudah baby kalau dia mau belajar maem ya. Dan ini juga sama, dapat wadahnya gitu. Dan aku suka banget sama beberapa hal yang ada wadah-wadahnya. Jadi pastinya higienis banget, apalagi untuk baby ya, Mam. Di sini aku ada sendok dari Mommy Homey. Kalau Mam bisa lihat, ini lucu ya warnanya kayak ijo-ijo mint gitu. Dan ini juga bagus banget, bentuknya itu silikon tapi yang tipis gitu, Mam. Ini ada dua jenis, yang ini lebih kecil dan ini yang lebih besar. Pas kemarin baby Kensin makan, aku tuh lebih sering pakai yang ukurannya lebih kecil kayak gini ya. Ini tuh bagus banget untuk baby yang baru-baru memulai MPASI karena ukurannya kecil, nggak terlalu besar, dan bentuknya juga kayak tipis gitu kalau Mam bisa lihat tuh. Dan ujungnya juga silikon, jadi aman banget kalau misalkan lagi digigit-gigit sama baby kita. Terus ini juga ada wadahnya lagi ya, Mam. Nah, wadahnya cakep kayak gini juga. Selanjutnya ini ada sendok dari Baby Go. Ini juga bentukannya lucu, warnanya honey. Cuma ini untuk sendoknya ukurannya kayak lebih besar gitu. Aku belum pakein ini ke baby Kensin karena belum muat ya di mulutnya dia. Mungkin aku pakein kalau baby Kensin udah di atas 7 bulanan gitu, udah bisa jangkau pakai sendok yang seperti ini. Ini juga bahannya silikon, jadi lentur gitu, aman banget kalau mau digigit oleh baby. Dan berikutnya di sini ada sendok dari Pigeon. Ini udah sepakat sama yang tadi, tapi ini bahannya plastik ya, Mam, bukan silikon gitu. Nah, jadi kalau beberapa peralatan makan aku cuman punya segitu aja. Dan sekarang mungkin aku akan bahas beberapa barang yang pendukung peralatan MPASI ya, Mam. Terus di sini aku punya wadah untuk kaldu ya, Mam. Jadi nanti setelah aku bikin kaldu, aku taruh ke dalam sini, terus aku masukin ke dalam freezer. Ini juga bahannya silikon dan aman untuk baby ya, Mam. Ini kalau nggak salah takarannya sekitar hampir 100 ml gitu. Kemarin aku udah ukur pakai air biasa. Dan ini juga praktis banget kalau misalkan kita mau masak pakai kaldu, tinggal kita ambil aja, ditekan kayak gini. Nah, ini juga udah ada tutupnya seperti ini ya, Mam. Jadi nanti biar lebih higienis ketika di dalam freezer. Ini juga harganya murah, satuannya sekitar 40 ribuan gitu. Beda banget sama yang aku lihat, itu harganya up 100 ribuan. Dan menurut aku pakai ini aja udah cukup ya, Mam, yang murah-murah aja. Terus di sini aku punya food container ya, Mam. Ini food containernya dari Keep. Ini aku belinya yang 1000 ml, isinya 25 pieces, harganya sekitar 30 ribuan gitu. Aku bakalan pakai ini untuk taruh beberapa bahan-bahan MPASI-nya Kensin ya, biar dia nggak terkontaminasi sama makanan lainnya. Nah, ini tuh cocok juga untuk para mom yang suka food preparation, jadi kayak biar kelihatan bersih dan rapi juga ya isi dalam kulkasnya. Berikutnya di sini ada kantong plastik. Ini aku gunain untuk taruh bahan-bahan MPASI Kensin untuk sekali masak gitu. Jadi biar aku sekali buka aja, terus aku sekali masak. Jadi biar lebih higienis juga ya, Mam. Ini aku beli yang ukurannya 8,7 kali 13. Terus selanjutnya di sini aku punya 78 resep MPASI. Ini buku dari Dokter Meta. Ini tuh ngejelasin tentang MPASI gitu ya, Mam. Mulai dari bahan-bahan MPASI yang baik dan benar itu seperti apa. Terus beberapa resepnya juga dari mulai usia 6 sampai 12 bulan itu ada di sini semua ya. Nah, ini udah aku labelin kayak gini ya. Jadi nanti kalau misalkan aku mau cari yang 6 bulan, aku tinggal buka aja sesuai labelnya. Nah, ini juga aku suka banget. Dokter Meta udah aku ikutin dari dulu. Aku udah follow IG-nya. Nanti kalau mau cek-cek IG-nya juga bisa di follow aja ya, Dokter Meta. Nah, ini bagus banget ngebantu kita para moms yang baru memulai MPASI bayi. Selanjutnya di sini aku punya tas. Jadi ini tuh tas yang dalamnya itu kayak ada aluminium foilnya. Ini sih bukan peralatan yang wajib ya, tapi aku sengaja beli karena emang belum punya. Ini bisa dipakai untuk taruh MPASI-nya baby kita ke dalam sini ya, Mam. Jadi biar terjaga gitu kehangatannya. Atau kalau untuk taruh susu juga ini bisa banget. Ini aku belinya dari BABA gitu, belinya di Mother Care. Nanti aku cantumin linknya di bawah sini ya. Ini tuh bener-bener praktis banget dan ngebantu banget kalau aku pergi kemana-mana. Aku selalu bawa ini sekarang. Nah, terus ini ada barang yang paling besar. Ini itu rak piring ya, Mam. Jadi rak piringnya bisa ditutup kayak gini. Nah, ini raknya bisa diangkat kayak gini ya. Jadi kalau misalkan kita habis cuci, nanti kan airnya bakalan iris ke bawah sini. Terus nanti ini bakalan aku buang. Nah, ini juga praktis banget karena ada tutupnya. Jadi pastinya lebih higienis juga untuk taruh peralatan-peralatan MPASI baby kita, Mam, ke dalam sini.
Nah, terus selanjutnya di sini aku punya baby chair. Ini baby chairnya dari Sugar Baby. Ini baby chairnya bagus banget sih, Mam. Warnanya grey juga, cakep gitu, cocok buat baby Kenshin. Dan untuk bahan dudukannya dia kulit. Terus ini juga bisa di adjust, mau tinggi juga bisa, atau mau bentuknya duduk seperti ini bisa, atau misalkan kakinya ini mau kita lepas itu juga bisa ya, Mam. Jadi kayak bisa 6 in 1 gitu. Nah, ini praktis banget. Aku udah pakai ini ke baby Kenshin. Nanti aku cantumin videonya di sini. Dan dia nyaman-nyaman aja sih duduk di sini, dan pastinya ini bakalan kepake sampai baby anak kita sekitar 35 kiloan gitu ya, Mam, karena ini benar-benar kuat banget gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke bahan-bahan MPASI ya, Mam. Untuk bahan MPASI aku mungkin akan bahas ke bubur fortifikasi dulu. Di sini aku punya dari Milna. Sebenarnya aku ada yang Promina juga, cuman udah habis. Nah, yang Milna ini aku beli yang rasanya chicken and carrot, terus sama beef and broccoli soup. Jadi sengaja aku kasih rasa-rasa yang protein hewani sama sayuran ini biar nanti kalau aku buatin homemade MPASI, baby Kenshin udah familiar ya sama rasa ini. Sebenarnya aku beli bubur ini untuk jaga-jaga kalau baby Kenshin nggak suka makanan homemade. Tapi ternyata aku memutuskan ngasih MPASI lebih duluan, jadinya buburnya udah kepake 2 box ya, Mam. Tapi yang paling bagus tetap dikasih bubur homemade ya, Mam. Terus di sini aku punya Promina ya, Mam. Ini tuh biskuit ras gitu. Aku belinya yang kacang hijau. Ini juga udah pernah aku kasih ke baby Kenshin. Ini tinggal dicampur air hangat atau susu aja udah bisa gitu ya, dan baby Kenshin suka banget sama ini. Nah, terus yang selanjutnya di sini aku punya Yummy Bites ya, Mam. Ini itu kayak cracker rush gitu. Ini juga baby Kenshin suka banget ngemil ini. Aku sering banget kasih ini ke baby Kenshin sehari sekali, atau kayak pas lagi nge-mall atau apa. Ini sebagai cemil-cemilan baby Kenshin. Ini aku beli yang rasanya pisang dan yang rasanya apel. Ini tuh banyak banget varian rasa lainnya, dan aku bakal coba varian rasa lain karena aku pun nyoba ini, itu rasanya enak banget. Nah, dia itu ketika udah digigit dan masuk ke mulut, dia tuh kayak langsung kempes kayak kerupuk gitu, Mam. Dan pastinya baby Mam juga bakalan suka kalau dikasih cracker rice dari Yummy ini, Mam. Nah, sekarang bahan MPASI yang lain. Di sini aku punya keju bell cube ya, Mam. Nah, keju bell cube ini sebenarnya nggak terlalu wajib sih katanya, tapi bagus juga dikasih ke baby karena ini kayak ada rasa gurih-gurih gitu, dan pastinya menyehatkan ya, Mam, karena terbuat dari susu alami. Nah, selanjutnya di sini aku ada unsalted butter dari Anchor. Ini itu aku beli yang sekitar 12 pieces. Dan ini udah dapat es gelnya juga, karena kalau si Anchor ini dia itu nggak bisa tahan di suhu biasa ya, jadi kayak bener-bener harus dingin dan masuk ke dalam freezer ya, Mam. Nah, ini tuh bagus banget sebagai lemak tambahan MPASI baby kita ya, Mam. Terus selanjutnya untuk lemak tambahan lainnya di sini aku ada Majola minyak canola. Ini tuh bagus banget sebagai tambahan lemak MPASI baby kita ya, Mam. Nah, ini tuh juga multifungsi, jadi bisa digunakan untuk menumis maupun dicampur langsung ke dalam MPASI baby kita. Nah, aku udah banyak banget yang nyaranin lebih baik pakai Majola daripada pakai si Evo Oil itu. Terus selanjutnya di sini aku punya kaldu bubuk dari Maseko. Ini tuh kaldu yang non MSG gitu ya, Mam. Jadi pastinya aman banget digunakan untuk MPASI baby kita. Nah, kalau misalkan aku nggak sempat bikin kaldu, aku bakalan pakai ini ke dalam MPASI-nya baby Kenshin. Terus di sini aku punya kacang merah ya, Mam. Ini buat nanti jadi selingan protein nabati kalau misalkan aku nggak punya tempe atau tahu. Jadi bisa pakai kacang merah ini. Ini juga udah di share-in jari gitu, jadi 100 graman gitu. Terus selanjutnya di sini aku ada beras organik ya, Mam, yang pastinya ini aman banget buat MPASI baby kita. Ini juga udah dikemas dalam 100 gram gitu. Ini aku beli 3. Nanti awal-awal MPASI aku bakalan kasih ini ke baby Kenshin. Untuk peralatan MPASI dan bahan-bahan MPASI aku cuma punya segitu aja ya, Mam. Semoga video ini bisa jadi referensi buat para moms yang lagi cari peralatan MPASI maupun bahan-bahannya juga. Dan semoga video ini bermanfaat ya, Mams. Nah, jangan lupa selalu disupport aku dengan cara like, comment, and subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notification biar Mam gak ketinggalan update video aku yang terbarunya. Bye, Mam. Sampai ketemu di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum.